Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan masuk materi selanjutnya, yaitu tentang limit tak hingga trigonometri. Nah, di limit tak hingga ada trigono juga, berarti akan terhubung dengan limit trigonometri. Sebelum masuk ke limit tak hingga trigono, kita mengingat kembali dulu rumus limit trigononya. Rumus limit trigono yang kemarin yang pertama apa? Limit X mendekati 0 dikasih X dibagi X atau X dibagi sin X bernilai 1. Yang kedua, limit X mendekati 0 jika tan X dibagi X atau X dibagi tangan X juga bernilai 1. Nah, inilah dua rumus dasar dari limit trigonometri. Sekarang penggabungan dari limit tak hingga dan limit trigonometri dengan judul limit tak hingga trigonometri. Nah, kita langsung ke contoh soal untuk penyelesaiannya. Kita mulai dari soal yang pertama. Karena di limit tak hingga trigonometri itu tidak ada rumus, tapi dia tetap menggunakan rumus limit trigono. Contoh soal yang pertama, di sini ada soal limit X mendekati tak hingga, ada soal 6X dikali tangan 5 bagi X. Tentukan nilainya. Nah, konsep limitnya tetap sama. Jika kita masukkan, berarti apa ini? 6 kali tak hingga, 5 dibagi tak hingga, 0. Kan 0 tak hingga, hasilnya tak hingga. Makanya kita perlu modifikasi. Untuk di limit tak hingga trigono, modifikasinya kita pakai permisalan. Apa yang dimisalkan? Di sini kita pakai misal. Yang pertama, ada 5 per X, tapi kita misalkan itu adalah 1 bagi X. 1 bagi X nya kita misalkan adalah Y. Boleh simbol lain. X nya apa nak? Tak hingga. Berarti 1 dibagi tak hingga sama dengan Y. 1 bagi tak hingga 0. Maka nilai Y nya sama dengan 0. Nah, yang ini bisa kita rubah. Kalau 1 per X sama dengan Y, maka X apa? Sama saja dengan 1 bagi Y. Sudah permisalan, baru kita selesaikan. Balik lagi ke soalnya. Kita tulis ulang dulu. Limit X mendekati tak hingga 6X dikali tangan 5 dibagi X. Nah, kita ganti dengan nilai X nya, kita ganti dengan Y. Y mendekati apa? 0. Maka limit Y mendekati 0, 6 X kita ganti dengan 1 bagi Y. Tangan ini 5 per X, kan 1 per X Y, berarti 5 per X 5 Y. Nah, tinggal kita lanjutkan. Berarti di sini kelanjutannya limit Y mendekati 0, 6 kali 1 6 tan 5Y dibagi Y. Nah, boleh pakai konsep limitnya. Berdasarkan konsep limit apa? Limit Y mendekati 0, 6 dikali tan 5Y dibagi 5Y kali 5Y dibagi dengan Y. Ini nilainya habis ya. Tinggallah 6 kali 5 Y sama dengan 30Y dibagi dengan Y, maka hasilnya 30. Ini adalah jawaban dari contoh soal yang pertama. Nah, kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini kita punya soal limit theta mendekati tak hingga, ada 1 dikurang cos 4 per theta dibagi dengan sin kuadrat 2 bagi theta. Tentukan nilai limitnya. Ini juga sama. Kalau kita substitusikan menghasilkan 0 per 0. Sedangkan limit itu tidak boleh 0 per 0.
makanya kita perlu modifikasi. Cara juga sama, pakai permisalan. Berarti dimisalkan apa di sini? Kalau tadi 1/x, sekarang theta sama saja. Berarti kita buat 1/theta sama dengan y. Maka terus tetanya apa nak? Tak hingga 1 bagi tak hingga sama dengan y. 1 bagi tak hingga 0 sama dengan y. Nah ini juga boleh kita rubah. Kalau ini sama aja dengan theta sama dengan 1 bagi y. Kalau sudah, tinggal kita selesaikan limit theta mendekati tak hingga, soalnya 1 dikurang cos 4 dibagi theta dibagi sin kuadrat 2 dibagi theta. Oke, tinggal kita ganti limit theta mendekat, tetanya tinggal kita ganti apa? Y mendekati 0. 1 dikurang 4/theta. 1/theta tadi apa? Y, berarti cos 4y dibagi sin kuadrat 2/theta, berarti 2y. Nah sampai sini sudah seperti limit trigonometri di bab sebelumnya. Jika kita substitusikan masih 0/0, berarti kita perlu modifikasi. Nah masih ada yang ingat sudut 1 dikurang cos 4y, kita gunakan apa? Sudut ganda. Ada catatan di sini. Apa catatannya? Jika cos 2y, maka rumus yang kita gunakan 1 dikurang 2 sin kuadrat y. Jika cos 4y, maka kita gunakan 1 dikurang 2 sin kuadrat 4-nya dibagi 2, 2y. Gunakan sudut ganda. Dari catatan itu bisa kita selesaikan limit y mendekati 0, 1 dikurang cos 4y nya 1 dikurang 2 sin kuadrat 2y dibagi sin kuadrat 2y. Nah lanjut, ini ada minus di depan, berarti kita kalikan dulu ke dalam. Limit y mendekati 0, 1 min ketemu plus 1, min ketemu min plus 2, sin kuadrat 2y. Sin kuadrat 2y dibagi sin kuadrat 2y. Nah tinggallah, ini satu-satunya habis. Tinggal kita buat ke konsep limit. Kalau limit y mendekati 0, 2 itu sin kuadrat, berarti kita buat sin 2y bagi 2y kali 2y. Karena kuadrat langsung kita kuadratkan seperti ini saja. Yang bawahnya juga sama 2, itu ada sin 2y dibagi 2y kali 2y juga kuadrat. Ini bernilai berapa? 1. Ini juga bernilai 1. Maka yang tersisa limit y mendekati 0, 2y dikuadratkan adalah 4y kuadrat. Terus 4y kuadrat. Yang penyebutnya 2y kuadrat, 4y kuadrat. 4y kuadrat bisa dibagi dengan 4y kuadrat. Hasilnya berapa? Sama dengan 2. Ini adalah jawaban dari contoh yang kedua. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang ketiga. Di sini kita punya soal limit t mendekati tak hingga t kuadrat cos 5 dibagi t dikurang cos 8 dibagi t. Tentukan nilainya. Ini juga sama. Karena limit tak hingga trigono, kita pakai permisalan lagi. Misal, apa ini t? Nah, berarti kita misalkan 1 dibagi t, misalkan y. Terus 1 dibagi tak hingga sama dengan y, 1 bagi tak hingga 0.
Y mendekati 0. Selanjutnya di sini boleh kita rubah apa? T sama dengan 1 dibagi Y. Kita masuk ke soalnya. Sudah permisalan limit T mendekati tak hingga T kuadrat cos 5 dibagi T min cos 8 dibagi T. Oke, tinggal kita ganti. Selanjutnya limit T tadi kita ganti Y mendekati 0. T kuadrat T tadi kita ganti dengan 1 per Y, berarti 1 dibagi Y kuadrat dikurang cos 5 per T 5Y 8 per T cos 8Y. Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai seperti ini diapakan lagi? Kalau kita langsung substitusikan masih 0 per 0. Berarti kita akan masuk apa ini? Modifikasi juga. Masih ingat catatan rumusnya apa di kelas 11? Jika ada cos A dikurang cos B, maka rumusnya min 2 sin A tambah B bagi 2 dikali sin A kurang B bagi 2. Nah, berarti ini juga sama. Maka hasilnya limit Y mendekati 0, 1 per Y kuadrat sama saja dengan 1 per Y kuadrat. Tinggal kita ganti nilai A-nya 5Y. Berarti apa ini? Min 2 sin 5Y ditambah 8Y dibagi 2 dikali sin 5Y kurang 8Y dibagi 2. Lanjut kita buat ini pembagi, berarti langsung kita letakkan di bawah saya. Buat seperti ini aja, 1 bagi Y kuadrat min 2 5Y tambah 8Y sin 13 Y per 2. Sedangkan yang ini sin 5 kurang 8 minus 3Y dibagi 2. Nah, selesai. Tinggal kita masukkan ke konsep limit. Limit Y mendekati 0, 1 dibagi Y kuadrat. Ini kita buat min 2, kita masuk konsep limit sin 13Y per 2 dibagi 13Y per 2 dikali 13Y per 2. Terus sin min 3Y per 2 per min 3Y bagi 2 dikali min 3Y bagi 2. Yang ini bernilai 1. Berarti tinggallah yang tersisa di sini apa? Limit Y mendekati 0, 1 dibagi Y kuadrat dikali min 2 dikali 13Y per 2 dikali min 3Y bagi 2. Ini 2-nya bisa kita bagi, tinggal kita kalikan, maka hasilnya limit Y mendekati 0, 1 kali ini min kali min plus 1 kali 13 kali 3 39 Y kali Y kuadrat dibagi ini Y kuadratnya ada 2, berarti 2Y kuadrat. Ini 9 ya. Nah, Y kuadratnya bisa kita bagi. Ini Y kuadratnya habis, maka jawaban akhirnya berapa di sini? 39 dibagi 2. Ini adalah jawaban dari contoh soal yang ketiga. Nah, untuk pertemuan hari ini cuma sampai di sini. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.